2021, baru beberapa bulan yang lalu. Baru beberapa bulan yang lalu ya. Oke. 1 bulan ya. Ini berarti sosialisasinya ke desa-desa yang menetapkan ini seperti apa ini Bapak? Ya, benar sekali. Kita sedang dalam agenda untuk mendampingi desa wisata dan kampung wisata teristimewa desa wisata yang sudah kita tetapkan untuk secara mandiri menginput by sistem di jaringan desa wisata Jadesta. Ya, dan kira-kira yang ditetapkan ini apakah berapa desa? Apakah hanya 15 atau banyak ya desa-desa wisata lainnya nih Pak? Ya, untuk kondisi per 22 Desember ditetapkan oleh Bapak Bupati Lembata, Bapak Thomas Ola, Bapak Dr. Thomas Ola, itu ada 12 desa wisata dan 3 kawasan kampung wisata. Iya. 12 desa wisata yang dimaksud itu karena memiliki kekhasan, apakah itu destinasi atau objek wisata alam, buatan maupun budaya yang dimiliki desa-desa tersebut. Antara lain saya mungkin sebutkan satu persatu biar di desa Lewayang, desa Pasir Putih, desa Tewawutu, desa Lolong, desa Hadakewa, desa Bor, desa Dikesare, desa Balurebong, desa Balauring, desa Wulandoni, desa Riang Bau, dan desa Dulir termasuk di dalamnya Lamanunang. Sedangkan 3 kawasan kampung wisata adalah kawasan kampung wisata Lama Lerah dan sekitarnya, kawasan kampung wisata Watuwawer dan sekitarnya, dan kawasan kampung wisata Boto dan sekitarnya. Demikian ya. Oke, dan itu yang ditetapkan oleh keputusan Bupati Lembata ya Pak Jack ya? Iya, dengan keputusan 1191 nomornya tahun 2021. Oke. Dan terkait dengan hal ini Pak Jack ya, kira-kira ini seperti apa proses penetapannya ini sampai terdapat 15 desa kawasan wisata di Lembata? Iya, tidak menutup kemungkinan untuk nanti akan ditetapkan lagi desa-desa wisata karena memiliki daya tarik yang perlu kita kembangkan, apakah itu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, maupun daya tarik wisata buatan. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Bupati Lembata melalui keputusan Bupati Lembata nomor 1191 tahun 2021, itu desa-desa yang memiliki kriteria-kriteria yang cukup kuat untuk dikembangkan pariwisatanya. Demikian ya. Oke. Ya, ini Pak Ejek, kira-kira ini target atau sasaran ke depannya ini seperti apa terhadap 15 kawasan desa wisata di Lembata ini? Iya. Target kita sesungguhnya kita terikat dengan target utama di daerah sehubungan dengan apa yang kita targetkan, berapa banyak kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata, berapa lama rata-rata mereka nginap di Kabupaten Lembata, dan seberapa besar PAD sektor pariwisata yang membentuk PAD Kabupaten Lembata. Okay. 3 target utama ini sesungguhnya yang mendorong daerah untuk bagaimana mengembangkan desa-desa wisata, kampung wisata, kawasan kampung wisata sebagai satu kesatuan pembangunan pariwisata termasuk ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Oke, ya Pak Jet, yang pasti tidak menutup kemungkinan untuk tempat-tempat wisata lainnya bukan saja 15 ya, rencananya ini pasti kedepannya lebih ini Pak ya? Iya. Oke, dan sejauh ini persiapan seperti apa dari 15 desa sebagai kawasan wisata ini Pak? Iya, jadi sesungguhnya terlepas dari persiapan, kondisi existing dari 12 desa wisata yang ditetapkan plus 3 kampung wisata yang ditetapkan, 3 kawasan kampung wisata itu
Ya, masyarakatnya sedang dalam kondisi demikian. Daerah tinggal kabupaten dalam hal ini dengan fungsi fungsi regulasi, regulator, fungsi fasilitator dan fungsi dinamisator tentu mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif teristimewa terhadap 12 desa dan 3 kampung wisata yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati Lembata. Memang secara real kondisi lapangan existing, desa-desa, mungkin saya bisa ceritakan salah satu desa, katakan di desa Hadakewa, itu sedang berlangsung atau sedang memiliki kondisi daya tarik wisata yang ada di sana antara lain pantai dan Teluk Hadakewa. Terus Hadakewa naik Paradise. Jadi kita bisa berwisata di malam hari di Hadakewa dan selama ini sedang terjadi menikmati pemandangan laut dan menikmati suasana pantai yang sangat mengesankan. Berikut ada napak tilas perjuangan 7 Maret sebagai momentum perjuangan otonomi daerah di tahun 1954. Desa Hadakewa merupakan desa yang memiliki nilai historis yang tinggi. Ada juga aset-aset tertentu peninggalan Jepang ketika menjajah Indonesia di Lembata. Ada seremonial tertentu sehubungan dengan minta hujan dengan tradisi yang ada di Hadakewa dan juga memancing di jeti tanpa menggunakan umpan, monumen 7 Maret dan belanja ikan teri, produk yang cukup heboh di Lembata dan di luar Lembata khusus ikan teri dan lain-lain. Demikian salah satu contohnya. Iya, ini Pak Jack, apakah selama ini ada kendala terkait dengan penetapan kawasan 15 kawasan Lembata ini di wisata di Lembata? Kalau untuk penetapan itu ya hampir tidak ada kendala karena kita memiliki instrumen atau kriteria-kriteria di mana desa yang memenuhi syarat-syarat yang harus kita perhitungkan, kita pertimbangkan, ya kita tetapkan sebagai desa wisata atau kampung wisata. Penetapan ini dimaksudkan menjadi dasar pijak atau kebijakan dalam mendorong pemerintah dan masyarakat pelaku usaha serius mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di lokus atau di desa-desa yang sudah ditetapkan. Demikian juga pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu juga memiliki pijakan sehubungan dengan intervensi sumber daya APBD provinsi maupun APBN. Demikian juga APBD kabupaten sampai dengan APBD desa. Demikian ya. Ya, kalau terkait dengan penyerapan sumber daya manusianya di tempat kawasan wisata ini seperti apa nih Pak Jack? Ya, itulah sebagai tantangan besar dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Sumber daya manusia menjadi hal yang paling utama dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu dalam kemasan atau formulasi kebijakan sampai implementasi melalui program dan kegiatan, haruslah berfokus pada sumber daya manusia untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena ini yang paling menentukan. Selain apa yang nanti akan kita mainkan melalui pendekatan atraksi, ada amenitas yang perlu kita benahi di setiap destinasi. Demikian juga ada aksesibilitas. Dan yang terakhir itu adalah ancillary. Ya, sumber daya manusia adalah hal yang paling utama. Oke. Baik. Yang pasti Pak Jack, yang pasti terlibat semua untuk stakeholder ya, memajukan Lembata ya ke depannya terkait dengan desa wisata ini. Iya, benar sekali, Bung ya. Oke, untuk progresnya ke depan seperti apa, Pak Jack? Untuk desa wisata, kampung wisata ya. Iya, itulah baru ditetapkan kurang lebih sebulan. Kita sedang mengkonsolidasikan tim di lembaga kita, Dinas Parekraf Kabupaten Lembata, untuk mendampingi 10 desa wisata sehubungan dengan inputan mandiri di sistem kementerian
jaringan desa wisata. Iya. Dan sudah tentu akan masuk dalam jaringan desa wisata direkam secara nasional. Dan tentu nanti kita secara bersama-sama melalui APBD desa, APBD kabupaten, bahkan APBD provinsi dan APBN berkolaborasi, terintegrasi dengan baik sumber daya ini untuk mendorong percepatan pembangunan desa wisata dan kampung wisata. Iya. Baik, terima kasih Pak Jack pagi hari ini atas waktunya bersama Pro 1 RND. Yang pasti ya Lembata ke depannya terkait dengan wisata ya, kawasan wisata di Lembata maju ya. Iya, siap. Terima kasih untuk doa-doa yang baik. Tentu kita mengharapkan saudara-saudara kita semua yang ada di luar Lembata memiliki kesempatan untuk mengunjungi Kabupaten Lembata. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Terima kasih, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya pendengar, barusan wawancara kami pagi hari ini bersama Bapak Yakobus Andreas Boer SPMSI, Kepala Dinas Parekraf Kabupaten Lembata, terkait dengan penetapan desa dan kampung wisata sebagai kawasan wisata di Lembata, yang mana ditetapkan oleh Bupati Lembata ya nomor 1191 tahun 2021 tentang desa wisata dan kampung wisata di Kabupaten Lembata. Yang sesuai keputusan Bupati Lembata itu ada Desa Leuwayan, Pasir Putih, Tewa Wawutung, Lolong Hadakewa, Baur, Dikesare, Bolurebong, Baloring, Bulandoni, Riang Bau, dan Dulir. Dan ini merupakan kampung Lamanunang. Itu juga kawasan kampung wisata sesuai SK Bupati Lembata, yaitu kawasan kampung wisata Lamalera dan sekitarnya, kawasan kampung wisata Boto dan sekitarnya, dan kawasan kampung wisata Watu Wawer dan sekitarnya. Masih bersama kami Pro 1 RRND di Lintas ND Pagi, dan satu topik lagi akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini pendengar Pro 1, yaitu terkait dengan